Pembalap tim Suzuki X-Star, Joan Mir, kesal disebut juara MotoGP 2020 karena terbantu Marc Marquez yang absen sepanjang musim. Joan Mir mengatakan apa yang dilaluinya pada MotoGP 2020 merupakan hal luar biasa sehingga tak pantas untuk diremehkan. Joan Mir merengkuh titel juara MotoGP 2020 dengan koleksi 171 poin yang dikumpulkannya dari 14 balapan. Ia unggul 13 poin dari Franco Morbidelli, saat itu membela Petronas Yamaha, yang membuntutinya di posisi kedua. Akan tetapi, banyak pengamat dan juga fans MotoGP yang menilai pembalap asal Spanyol itu hanya beruntung bisa menjadi juara, sebab, ia hanya menang satu kali dari total 7 podium yang diraihnya, itu pun hanya dalam 14 balapan dari 20 seri yang direncanakan digelar karena selebihnya dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Selain itu, pembalap 25 tahun itu juga dianggap beruntung karena kala itu sang juara 6 kali dalam periode tahun 2013 sampai tahun 2019. Marc Marquez mengalami cedera parah di sirkuit Jerez. Alhasil, bintang Repsol Honda itu absen sepanjang musim sehingga Joan Mir tak punya pesaing kuat. Suara-suara yang meremehkannya karena beruntung bisa menyabet gelar MotoGP 2020 itu pun masih terus terdengar sampai saat ini hingga akhirnya Joan Mir kesal mendengarnya. Pasalnya, ia merasa tak dihargai karena menurutnya prestasi itu memang pantas didapatnya, berkat kerja keras yang ditunjukkan dirinya dan juga timnya. Ini, kritik soal juara MotoGP 2020, mengganggu saya karena ada orang yang tidak menghargainya. Saya tidak akan mengatakan tidak ketika kenyataannya berbeda, kata Mir. Ketika orang mencoba meremehkan pekerjaan Anda, itu rumit. Selalu ada pembicaraan tentang hal yang sama, bahwa Marc tidak ada di sana dan dia cedera, bahwa itu adalah tahun COVID, tambahnya. Sementara kejuaraan dunia MotoGP akan ditentukan akhir pekan ini dalam Grand Prix Valencia, di mana Pecco Bagnaia tiba sebagai pemimpin tabel umum dengan 23 poin lebih banyak dari posisi kedua. Fabio Quartararo, satu-satunya pembalap yang masih punya kans mengambil mahkota. Jarak antara keduanya berarti opsi untuk juara bertahan praktis sangat minim dan El Diablo memerlukan keajaiban sejati. Bagaimanapun, hasil yang dikejar pembalap Prancis itu terjadi dalam 2 kesempatan musim ini. Quartararo mencapai 3 kemenangan tahun ini, dan semua terjadi pada paruh pertama, di Portimao, Barcelona dan Sachsenring, yang terakhir berurutan. Dalam 2 balapan itu, Bagnaia mengalami sekali crash dan 0 poin. Jika akhir seperti itu terulang, juara akan jadi milik pemuda Prancis, begitu juga ketika Quartararo menang dan Pecco melewati garis finish di urutan ke-14 atau lebih buruk. Hasil lain, tidak ada kemenangan untuk rider Yamaha dan pembalap Ducati finish 13 teratas akan membuatnya jadi juara baru. Di Yamaha, mereka sadar dengan sedikitnya peluang menguntungkan, meski mereka ingat dengan sempurna bagaimana dalam situasi serupa pada 2006, pembalap mereka Valentino Rossi datang ke Valencia sebagai pembalap dan crash mencegahnya untuk memenangi mahkota. Kami tahu bahwa mengamankan titel akan sulit. Satu-satunya jalan Fabio menang dan lawan kami tidak mencetak poin. Massimo Meregali menerangkan tanpa menunjukkan akurasi. Ini bukan tugas mudah tentu saja, tapi kami tidak akan putus harapan hingga bendera kota-kota diturunkan. Daya juang kami masih utuh, Direktur Olahraga Yamaha menambahkan. Fabio Quartararo sadar kesempatannya tipis, setelah kehilangan daya saing sejak balapan Assen akhir Juni. Tapi, dia mampu naik podium di Sepang, terlebih lagi, bersenang-senang di motor. Kami menghadapi balapan bagus di Malaysia, saya sangat menikmati itu dan sungguh menyenangkan kembali ke podium, tuturnya. Secara matematis kesempatan mempertahankan mahkota kecil, tapi rider Yamaha tidak mau memikirkan itu secara berlebihan. Dia tahu apa yang dia harus lakukan, tapi juga tidak tergantung pada dirinya sendiri. Sekarang, memenangi kejuaraan akan sangat sulit, tentu saja, saya akan memberikan 100% seperti biasa, tapi saya tidak akan terlalu stres memikirkan titel. Ini Grand Prix terakhir musim ini dan saya ingin menikmatinya dan menyelesaikannya dengan hasil bagus, ujarnya. Pembalap 23 tahun itu harus berhati-hati karena ia jadi sasaran Alex Espargaro yang duduk di peringkat ketiga dengan 23 poin di belakangnya dan Enea Bastianini 24 poin. Secara matematis dapat mencuri runner-up darinya.